Temenin aku lagi masak hari ini yuk, karena hari ini menu kesukaan Pak Suami. Menu ini tuh simple tapi ribet ya Bu. Hai Bunda, diawali hari ini pagi setengah siang karena hari ini aku belanjanya di jam setengah 10. Panas gak sih? Iya panas banget Bunda. Di sini aku udah sampai warungnya dan aku hanya beli beberapa aja yang gak ada di kulkas aku. Jeng jeng, ini dia. Sebenarnya sih aku hanya perlu tomat aja ya Bu. Tapi aku baru inget juga kalau cabai merah keritingnya udah habis. Pertama-tama kita ambil cangkang terongnya Bunda. Ini kita iris-iris seperti biasa. Karena rencananya tadi aku mau goreng aja. Sambil diiris-iris, sambil dikopet-kopet terongnya, aku mau sambil cerita horor nih Bun. Kalian mau nggak Bun aku cerita horor? Aku takutnya kalau bunda-bunda sekalian malah takut aku cerita horor. Nanti Bunda jadinya malah ngambek, nggak mau nonton video aku lagi. Ya udah deh Bun, daripada ada yang penasaran, aku ceritanya yang nggak serem-serem amat ya. Jadi gini Bun, aku dapetin cerita ini dari salah satu akun Twitternya. Siapa ya? Aku kok lupa. Langsung aja deh. Jadi gini Bun, sebut aja ini namanya Rina. Jadi Rina ini tuh pindah kos-kosan di kos-kosannya yang lama. Pindah di kos-kosan yang baru alasannya karena di kos-kosan yang baru ini semua dibersihin oleh penjaga ibu kos dan bapak kosnya. Maklum ya Bun, Rina ini kan pulangnya sore, jadi sampai kos-kosan dia itu udah capek. Kebetulan Rina ini dapat kamar kos-kosannya paling ujung alias paling pojok, karena itu salah satu kamar yang masih kosong. Singkat cerita, udah beberapa hari nggak ada kejadian-kejadian yang aneh. Tapi di hari ini dan seterusnya bakalan jadi kejadian yang paling serem buat si Rina. Rina ini bingung kenapa ada rambut di lantai kamarnya, terutama di dalam kamar mandi. Rina mengiranya itu rambut penjaga kos-kosan yang lagi bersihin kamarnya. Rina mengira bahwa itu rambut ibu kosnya karena emang kamar dia yang paling akhir dibersihkan, jadi ibu kosnya itu numpang mandi. Tapi selang beberapa hari rambutnya kok masih ada dan tambah banyak. Rina akhirnya merasa risih dan mau negor ibu penjaga kosnya itu. Kebetulan Rina ini berpapasan sama ibu penjaga kosnya dan ditegurlah si ibu. Rina tanya apakah ibu sering numpang mandi di kamar mandinya. Dan ibu penjaga kosnya itu bilang, dia tidak pernah menumpang mandi di kamar anak kosan. Rina kaget dong, akhirnya Rina ini membawa si ibu di kamarnya. Mau ngasih lihat bahwa di kamarnya itu banyak rambut panjang. Sesampai di kamarnya Rina, ibu penjaga kosnya itu benar-benar lihat itu panjang banget rambutnya dan banyak banget. Ibu itu ngaku kalau itu bukan rambutnya sampai-sampai si ibu ini buka jilbabnya. Dan bener saja dong, rambut si ibu ini ternyata pendek sama seperti rambutnya Rina. Oh ya Bun, mayoritas anak kos-kosan itu semuanya berjilbab, termasuk Rina juga. Karena Rina bingung sampai-sampai Rina ini minta sama si ibu kos buat nanyain apakah ada salah satu penghuni kos lain yang datang di kamar Rina. Tapi semua itu nggak mungkin karena yang megang kunci kamar Rina itu hanya Rina dan ibu penjaga kosnya. Tapi tetap Rina minta sama si ibu kos nanti ditanyain sama anak-anak kos lainnya. Karena Rina ini nggak kenal sama penghuni kos lainnya, hanya tegur sapa aja pas ketemu. Singkat cerita, malam pun tiba. Rina ini nggak bisa tidur ya Bun, karena masih mikirin tentang rambut panjang itu rambutnya siapa. Di jam setengah 2 Rina ini masih belum tidur. Dia nonton TV sambil rebahan dan main HP. Tiba-tiba ada suara gayung dimainin di kamar mandi. Spontan Rina langsung buka kamar mandinya dan dilihatnya nggak ada apa-apa. Langsung deh Rina ini balik lagi di tempat tidurnya. Suara air dan gayung pun itu masih terdengar. Dan Rina itu baru ngeh kalau ada suara gayung berarti ada yang mainin. Tapi siapa? Di kamar kan cuma Rina aja dan tadi pas lihat isi kamar mandi juga gak ada orang. Langsung Rina itu merinding dan spontan dia WA temennya. Dia mau minta nginep 1 malam aja. Akhirnya salah satu temennya Rina itu ada yang bales dan langsung tancap gas keluar dari dalam kamar kosnya. Sebelum dia mengunci kamarnya, dia itu masih mendengar kalau di kamar mandi itu ada yang mandi. Keesokan harinya, Rina itu udah kembali di kos-kosannya, bermaksud untuk mengemasi barang-barangnya dan segera pindah dari kos-kosan itu. Dan gak sengaja Rina itu berpapasan sama salah satu penghuni kos. Dia memberitahu Rina kalau kemarin penjaga kosnya itu sempat bilang apakah anak kos-kosan lainnya itu pernah mandi di kamarnya Rina. Dia juga bilang Bun, penghuni kamar sebelum Rina tempati terlibat kecelakaan. Dia ditabrak tronton waktu naik ojol. Dia juga bilang kalau malam dia suka melihat perempuan berambut panjang itu di dalam kamarnya si Rina Bun. Nggak terasa Bun, saking asik ceritanya aku sampai lupa kalau Pak Suami ternyata udah makan. Aduh Bun, lain kali kita cerita lagi ya.
Nah ini dia masakan yang paling simpel tapi ribet banget karena harus goreng satu-satu ya bun. Kukira tahunya ini gak ada rasanya loh bun, tapi ternyata ini tuh ada rasa-rasa asin jadi enak banget, dan tahunya ini lembut banget ya bunda. Sampai sini dulu ya bun video kita hari ini, dan di penutup kita ditemani sama si Cila dan temannya. Mohon pamit undur diri dan terima gaji.